Halo sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Apa kabar sahabat SJTV? Semoga semua sahabat SJTV sehat selalu ya. Ruang mahasiswa kali ini akan menginformasikan kegiatan mahasiswa program studi teknik kimia yang mengikuti kegiatan lomba menulis karya ilmiah nasional dalam acara Explosion of Chemical Engineering Study Activities atau EXES yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Teknik Kimia Himatemia Universitas Lampung. Event ini dihadiri oleh banyak perguruan tinggi baik negeri dan swasta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini sangat menarik, terlebih tema yang diusung berbeda-beda setiap tahunnya. Hal ini tentu saja tidak dilewatkan oleh Teknik Kimia Universitas Pamulang. Pada tanggal 26 sampai 29 Mei 2022, Universitas Pamulang mendapatkan undangan terkait lolosnya tim Universitas Pamulang ke tahap Grand Final. Dalam tahap Grand Final terdapat 10 perguruan tinggi dan Universitas Pamulang adalah satu-satunya universitas swasta yang berhasil masuk ke dalam Grand Final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Rosmi Mubarok. Saya adalah salah satu dosen teknik kimia Universitas Pamulang. Di tahun ini, teknik kimia berupaya untuk meningkatkan kompetensi, skill, dan prestasi khususnya agar teknik kimia terus dilihat oleh masyarakat dan dapat dikenal oleh khalayak pada umumnya. Tahun 2002 ini merupakan salah satu langkah untuk teknik kimia dalam meningkatkan prestasi. Salah satunya adalah dengan mengikuti lomba karya ilmiah teknik tingkat nasional atau disingkat EXES tahun 2022. Di sini kami membuat suatu alat yang berguna untuk mengurangi polusi-polusi dan pencemaran yang ada di lingkungan kita. Di sini alat ini terintegrasi dengan berbagai macam teknologi. Ada ozon dan ada neutralization. Di sini kami berupaya untuk mengurangi limbah khususnya untuk laboratorium. Di mana semakin kita lihat di zaman sekarang ini peningkatan jumlah laboratorium khususnya untuk laboratorium pengujian semakin meningkat. Sehingga kami melihat bahwa jumlah polusi khususnya untuk laboratorium sendiri sangat-sangat memprihatinkan karena tidak menjadi perhatian yang khusus untuk limbah tersebut. Karena jumlah limbah tersebut sangat sedikit sekali sehingga kami memutuskan untuk mengolah limbah tersebut agar bisa terdegradasi dan aman bagi lingkungan. Limbah ini sendiri akan ditampung di dalam tangki tersebut, kemudian nanti akan mengalami proses reaksi kimia di mana neutralization-nya di sini menggunakan asam dan basa. Nanti akan kami peragakan pada next atau sesi selanjutnya. Kemudian nanti di sini ada proses sirkulasi di mana reaksi kita tingkatkan agar waktu tinggal lebih lama. Kemudian di sini juga ada arang aktif sebagai katalisatornya untuk mempercepat atau memproduksi spesimen-spesimen aktif radikal untuk mendegradasi senyawa organik. Pada tahun 2022 ini, program studi teknik kimia Universitas Pamulang mengirimkan 3 tim terbaiknya untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di Universitas Lampung. Dan teknik kimia merupakan satu-satunya universitas swasta yang mengikuti ajang ini hingga masuk ke dalam Grand Final. Dan teknik kimia Universitas Pamulang membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan dapat meraih juara 2 dalam kompetisi ini. Untuk simulasi alat ini, mahasiswa kami akan memperagakan langsung kepada Anda semua.
Halo sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Perkenalkan, saya Ahmad Robi Alfiansyah dan teman saya. Dan saya Ahmad Izul Haq. Kami dari program studi Teknik Kimia semester 8 Universitas Pamulang akan memperlihatkan hasil penelitian kami yang berjudul Pembuatan dan karakterisasi alat pengolah limbah asam dan basa dengan teknik ozonasi katalitik arang guna membangun eco-friendly waste. Kita pada bulan Mei 2022 telah mengikuti lomba karya tulis ilmiah nasional yang diadakan Universitas Lampung. Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 2 pada kesempatan tersebut. Penelitian kami ini menggunakan teknik ozonasi katalitik arang. Mula-mula limbah asam dan basa yang didapatkan dari Laboratorium Kimia Universitas Pamulang dimasukkan ke dalam tangki penampung. Kemudian kita netralisasi menggunakan H2SO4 dan NaOH. Dan tidak lupa juga kita menambahkan air untuk membantu proses netralisasi. Kemudian kita tambahkan atau kita injeksikan ozon dari alat ozonator. Kemudian kita melakukan proses pengolahan selama 2 jam. Dan setiap 1 jam, yaitu 0 jam, 1 jam, dan 2 jam, kita lakukan pengambilan sampel dengan cara kita lewatkan pada filter air. Filter air dalam ini terdapat GAC atau granular aktif karbon. Kemudian sampel didapat, kemudian kita lakukan pengujian atau karakterisasi, yaitu uji pH, TDS, dan DO. Dan pada pengolahan ini terdapat hasil olahan berupa padatan yang dilewatkan pada bawah ini. Pada hasil olahan padatan, kita lakukan pengujian berupa bioremediasi dengan cara kita siramkan ke tanaman untuk mengetahui apakah tanaman tersebut aman bagi limbah tersebut atau tidak. Sebelum kita melakukan pengolahan, kita akan melakukan pengambilan sampel terlebih dahulu untuk kita lakukan uji pH, TDS, dan DO. Berikut adalah sampel yang telah kami ambil. Kemudian di sini kita akan melakukan uji pH. Di sini ada alat uji pH meter dan kita masukkan ke dalam limbah untuk mengetahui nilai pH dari sampel atau limbah yang kami ambil. Di sini nilai pH pada limbah atau sampel yang kami ambil menunjukkan angka 4,7. Selanjutnya kita melakukan uji TDS. Di sini telah ada alat TDS meter. Kita masukkan ke dalam sampel atau limbah untuk mengetahui nilai TDS dari sampel atau limbah. Di sini angka TDS dari sampel atau limbah di angka 6,71. Setelah dilakukan pengujian terhadap sampel, kemudian kita masukkan limbah asam ataupun basa ke dalam tangki penampung. Dan tidak lupa kita tambahkan air sebagai pengencer limbah tersebut. Selanjutnya kita masukkan limbah asam ke dalam tangki penampung. Kita masukkan air untuk pengenceran untuk membantu proses netralisasi. Setelah penambahan air, kemudian kita teteskan NaOH ke dalam limbah asam yang telah dicampur dengan air untuk melakukan proses netralisasi hingga mencapai kondisi pH 5, 6, dan 7. Setelah pencampuran semuanya telah selesai, kemudian kita netralisasi, kemudian kita lakukan pengolahan limbah selama 2 jam dengan cara dihidupkan pompanya. Tujuan penelitian dalam simulasi percobaan ini ialah untuk menghasilkan alat pengolahan limbah yang eco-friendly waste yang efisien sekaligus upaya mandiri dalam pengolahan LB3. Mengkarakterisasi alat dalam pengolahan LB3 Laboratorium Kimia dengan kategori asam dan basa, menganalisa hasil pengolahan produk samping hasil pengolahan dengan teknik bioremediasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain dan cara kerja dari alat pengolahan limbah. Setelah limbah dan air dimasukkan ke dalam tangki penampung, di sini kita tambahkan H2SO4 dan NaOH. Untuk limbah asam yang kami gunakan, kita menggunakan NaOH untuk melakukan proses netralisasi hingga mencapai kondisi pH 5, 6, dan 7. Dan untuk limbah basa, kita menggunakan H2SO4.
untuk melakukan proses neutralisasi hingga mencapai pH 9, 8, dan 7. Setelah proses neutralisasi berlangsung, kemudian kita lakukan pengolahan selama 2 jam. Di sini terdapat pompa yang kami gunakan untuk melakukan pengadukan atau menghomogenisasi dari limbah yang telah dicampur dengan air dan ozon. Dan di sini ada pipa dan ada valve juga yang telah kita rangkai untuk melakukan pengolahan untuk membantu si pompa mensirkulasikan limbah yang ada dalam tangki penampung. Selain pompa dan pipa dan valve, juga terdapat alat ozonator yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Robi Alfiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ozonator. Di sini ada alat ozonator yang di dalamnya ada corona discharge, plasmator, dan aerator. Ozonator ini menghasilkan ozon. Dan jika ozon ini bertemu dengan limbah, akan menghasilkan senyawa-senyawa radikal yang termasuk OH radikal. Ozon jika bertemu dengan limbah akan mendegradasi senyawa-senyawa pada limbah ini. Baik, selanjutnya ada alat filtrasi yang di dalamnya terdapat karbon aktif atau granula aktif karbon sebesar 150 gram yang berguna untuk katalisator dari limbah ini. Katalisator ini berfungsi untuk memecah OH radikal pada limbah dan untuk mempercepat pemrosesan dari OH radikal tersebut. Setelah limbah didapatkan dengan melewatkan filter air dan melewati proses pengolahan selama 2 jam, hasil akhirnya secara keseluruhan alat pengolahan limbah laboratorium kimia yang kami buat mampu menurunkan tingkat toksisitas dari limbah laboratorium kimia. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji pH TDS dan DO pada hasil akhirnya mengalami penurunan, sehingga limbah dari hasil olahan aman untuk dibuang ke lingkungan. Berikut adalah sampel yang telah kami ambil dari hasil akhir pengolahan limbah laboratorium kimia. Di sini kami akan melakukan uji pH untuk mengetahui apakah nilai pH dari hasil akhirnya memenuhi standar atau tidak. Di sini pH menunjukkan di angka 7,2 dari hasil akhir pengolahan limbah laboratorium kimia. Hal tersebut menunjukkan bahwa limbah tersebut sudah bersifat netral dan aman jika dibuang di lingkungan, tidak akan merusak tanaman ataupun tanah karena pH sudah menunjukkan di angka netral. Selanjutnya kami juga akan melakukan uji TDS terhadap hasil pengolahan limbah laboratorium kimia menggunakan alat TDS meter. Di sini nilai atau angka dari TDS pada hasil akhir pengolahan yaitu di angka 2,52. Hal tersebut limbah telah memenuhi standar dari Kementerian LHK-RI untuk nilai TDS, itu di bawah angka 4,5 ppm. Hasil dari penelitian kami yaitu karakterisasi dan pembuatan alat pengolahan limbah asam dan basa dengan teknik ozonasi katalitik arang guna membangun eco-friendly waste. Alhamdulillah mendapatkan juara 2 dalam kompetisi Access LKTN Unila 2022.
Jadi, setelah kita melakukan simulasi, dapat sahabat SJTV saksikan bahwa hasil analisa dan juga proses filterisasi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat toksisitas LB3 dan telah memenuhi standar dari Kemen LHK RI. Hal tersebut menjadikan LB3 telah aman bagi lingkungan dan alat pengolahan LB3 efektif untuk menjadikan LB3 dari laboratorium kimia yang eco-friendly waste. Saya Ahmad Robi Alfiansyah, anak pertama dari 2 bersaudara. Saya merantau ke Pamulang ini ke Tangerang Selatan dari Blora, Jawa Tengah. Jadi di sini udah selama hampir 4 tahun selama masa perkuliahan ini. Kalau saya, perkenalkan, nama saya Ahmad Izul Haq. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya berasal dari kota Jepara, Jawa Tengah. Merantau di sini di Pamulang dari tahun 2018, lulus SMA langsung ke sini buat kuliah di Teknik Kimia Universitas Pamulang. Ya, alhamdulillah sih kita dapat juara 2 kemarin di LKTN Nexus Unila. Perasaannya seneng sih, tapi campur kaget ya. Karena kan di awal kita nggak nyangka juga bakalan masuk 10 besar. Awalnya kita nggak nyangka masuk 10 besar, tapi ternyata alhamdulillah masuk 10 besar. Kemudian kita perbanyak apa kekurangan kita perbaiki. Dan setelah presentasi juga, kan dihadiri sama Bu Wiwi, Kaprodi pun Bu Wiwi juga bilang, kalian luar biasa presentasi gitu. Jadi memicu semangat kita buat kita pede nih, wah kita bakal masuk 3 besar gitu. Saat pengumuman, kan juara 3 itu dari Polinema Malang. Juara 3 dari Politeknik Negeri Malang. Bukan kita kan, langsung kita ngedown nih. Karena harapan kita itu masuk juara 3, langsung kita lemes gitu. Saat pengumuman juara 2 dari Universitas Pamulang atas nama Ahmad Robi Alfiansyah, Ahmad Izul Haq, langsung bener-bener seneng. Nggak terbayang sih, kaget gitu, terkejut. Di luar harapan kita. Mungkin yang menjadi pressure dari kita itu presentasi pertama kali. Nomor urut 1. Ya, urutan pertama dari 10 peserta. Itu tapi tidak membuat kita ngedown ya. Tapi kita tetap harus semangat dikarenakan dari dukungan dari Universitas Pamulang, dari program studi teknik kimia dan dari teman-teman semuanya itu sangat mendukung buat kita. Ya, banyak orang yang nge-PC gitu, nge-video call, ayo semangat Rob, jangan grogi meskipun dapat urutan pertama gitu. Iya. Iya, kalau ide dari penelitian kami itu ya, itu kan waktu kita semester berapa ya? 7 apa 6 ya? 6. Itu kan kita ada materi penelitian yang diwajibkan untuk kita melakukan penelitian kan. Dan kita bingung mencari judul apa, kita mau penelitian di laboratorium juga. Kita gimana ya, kita kan mahasiswa biasa lah yang kadang nilai IPK-nya seadanya kan, memahami matkul-matkul teknik kimia juga susah. Kita coba mencari penelitian yang sesuai dengan basic kita gitu loh, yang di lapangan gitu loh. Ini kita coba cari masalah yang ada di kampus kita, yang deket-deket dulu lah. Ini kita lihat nih, limbah dari lab ini kan hanya dikumpulkan dalam jerigen ya gitu, tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Mungkin nanti baru kumpul banyak, baru dibeli oleh pihak ketiga, dan itu harganya pun melambung. Iya, jutaan, puluhan, bahkan puluhan juta. Maka kita coba bagaimana mencari ide, bagaimana setidaknya nih limbah itu yang cuma di jerigen itu setidaknya aman lah untuk dibuang ke lingkungan gitu loh. Minimal tidak merusak tanaman ataupun merusak tanah gitu. Itulah ide awal kita untuk melakukan penelitian tersebut. Iya, paling ucapan terima kasih yang pertama buat kedua orang tua kita dulu ya, yang selalu mendoakan kita, selalu mensupport kita karena kita kan anak rantau semua nih. Selalu mendoakan dari kampung kita masing-masing. Kemudian untuk teman-teman sekelas kita yang selalu mensupport, lalu nge-WA kita, nge-BC kita buat semangat gitu. Kemudian terima kasih juga untuk dosen-dosen teknik kimia, karena kan kita selalu latihan di depan dosen-dosen mereka yang sudah berkompeten, kita diberikan banyak masukan. Dan terima kasih juga untuk Kaprodi Teknik Kimia Universitas Pamulang, Bu Wiwi, selalu mensupport kita, mendukung kita, apapun kondisi kita tetap didukung. Dan terima kasih juga untuk pihak kampus Universitas Pamulang, kepada
Yayasan Tasminta Jaya juga yang telah mensupport kita, mendukung kita, dan telah mempercayai kita untuk pede, untuk berani menghadapi kompetisi di Universitas Lampung tersebut. Kemenangan teknik kimia dalam LKTIN 2022 di Universitas Lampung ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam pihak. Di antaranya adalah Ketua Yayasan, Rektorat dan staf, serta Ibu Ketua Program Studi Teknik Kimia Universitas Pamulang, Ibu Insinyur Wiwi Indrawati, MPD. Berkat beliau, mahasiswa teknik kimia dapat berhasil meraih kemenangan dengan bangga dan percaya diri. Adapun persiapan yang telah disiapkan oleh Teknik Kimia Universitas Pamulang untuk meraih juara 2, diantaranya adalah 1. Mempersiapkan tim, yang kedua adalah mempersiapkan desain dan tema yang akan diusung, yang selanjutnya adalah merancang, mendesain, dan mengkarakterisasi suatu alat, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengkaji hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini tentunya adalah penelitian yang memiliki tujuan. Tujuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana caranya limbah yang ada di laboratorium dapat dikurangi toksisitasnya dan dapat digunakan kembali atau di-reuse, seperti digunakan untuk pencucian kembali alat-alat gelas ataupun dipakai untuk penyiram tanaman. Adapun ide dalam pembuatan alat ini tentunya tidak lepas dari perkembangan laboratorium, khususnya laboratorium uji di Indonesia. Peningkatan ini bisa dilihat dari tren dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa peningkatan laboratorium semakin meningkat. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil tema ini agar pencemaran khususnya limbah laboratorium dapat berkurang dan aman bagi lingkungan. Dan diharapkan ke depannya alat ini dapat berkembang. Karena saat ini alat ini memang masih baru sehingga diperlukan adanya improvement dan perkembangan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu. Salah satunya adalah otomasi, kemudian penambahan sensor, dan penambahan perangkat-perangkat pengolah limbah lainnya. Dan diharapkan alat ini menjadi cikal bakal alat yang lain juga sehingga mahasiswa lebih berkarya dan lebih percaya diri lagi untuk menghasilkan alat-alat baru khususnya di bidang ilmu teknik kimia. Kemenangan ini pun tak lepas dari bantuan banyak pihak. Di antaranya Ketua Yayasan Tasminta Jaya Group, Dr. Honoris Causa Dr. Andus Haji Darsono, Rektor Unpam Dr. E. Nurzaman AM, MM, MSI, dan jajarannya yang selalu mendukung kegiatan mahasiswa. Ketua Program Studi Teknik Kimia Unpam, Insinyur Wiwi Indrawati, MPD, yang selalu mendampingi mahasiswa, serta para dosen dan rekan mahasiswa Program Studi Teknik Kimia yang selalu menyemangati hingga akhir kompetisi. Untuk mengikuti kompetisi nasional ini tidaklah mudah. Di tengah kesibukan kuliah, para mahasiswa harus melakukan riset mulai dari merancang, membuat, dan menganalisa hasil riset tersebut. Mereka membutuhkan waktu 6 bulan persiapan hingga menghasilkan sebuah alat. Jadi, tugas kita sebagai sahabat SJTV harus selalu mensupport semua program-program yang ada di universitas. Sahabat SJTV, kita sudah di penghujung acara nih sahabat SJTV. Tidak terasa 30 menit sudah, ruang mahasiswa menemani sahabat SJTV. Semoga raihan prestasi ini membuat kita terus dan tetap termotivasi untuk melakukan dan selalu melakukan hal terbaik. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Salam sehat semua dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa sahabat SJTV.
Salam ruang, mahasiswa.